الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kalau yang di luar suruh masuk dalam ya, penuhkan dalam. Nah, masuk dari dalam. Yang duduk dalam ini surga Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kita pelajari. Kemarin kita sudah mengetahui beberapa kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Kita lanjut kepada Nabi Idris dan Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nah, sebelum Nabi Idris ini ada putra Nabi Adam namanya Syith. Setelah meninggalnya Habil yang dibunuh oleh Qabil yang dikekalkan cerita dalam Al-Quran,
lahirlah Nabi Syith. Syith bin Adam. Syith ini yang diangkat menjadi nabi. Tapi ada yang mengatakan Qabil ini taubat setelah membunuh Nabi Adam, membunuh Habil. Dia taubat, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Di situ ulama mengatakan berkahnya kita kalau punya kakek orang soleh, sejauh-jauhnya kita melangkah maka akan ketarik lagi. Dalam surah Al-Kahfi Allah bilang, waktu Nabi Musa disuruh perbaiki bangunan yang hampir rubuh, Allah bilang alasannya wa kana abuhuma salihah. Alasannya kenapa disuruh perbaiki oleh Allah, ada sebuah bangunan yang seharusnya dirubuh, tapi malah disuruh perbaiki oleh Allah. Alasannya karena yang pemilik rumah ini punya kakek orang soleh. Jadi kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Ketika kita ini menjadi baik, maka anak keturunan kita di kemudian hari akan ditarik sama Allah. Ya kita bersyukur kepada Allah kalau memang kita punya kakek itu orang soleh, orang alim, orang wali ya. Jadi sejauh-jauh kita melangkah maka akan ditarik lagi oleh Allah. Wa kana abuhuma salihan. Jadi Qabil ini katanya setelah membunuh Habil itu dia taubat, diangkat oleh Allah menjadi nabi, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang kemarin pernah kita ceritakan. Nabi Yusuf itu punya saudara 8 orang yang membuangnya ke sumur. Setelah Nabi Yusuf menjadi raja, saudara-saudara itu taubat dan semua diangkat jadi nabi oleh Allah. Karena mereka itu putra siapa? Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nah, kalau sudah kandung kita punya kakek orang alim, orang soleh, maka syukuri. Nah, kalau kita ingin anak keturunan kita di kemudian hari diselamatkan oleh Allah, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Nah, Nabi Adam diteruskan kenabian ini oleh Nabi Syith. Kemudian disusul oleh Nabi Idris. Nabi Idris ini sempat mendapatkan zaman Nabi Adam. Kurang lebih 300 tahun. Beliau mendapati zaman Nabi Adam. Nabi Idris ini kurang lebih 300 tahun beliau mendapati masa Nabi Adam ya, alaihissalam. Nah, Nabi Idris inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Beliau itu masih hidup sampai sekarang atau sudah meninggal. Tapi kebanyakan cenderung mengatakan Nabi Idris itu sudah meninggal tapi nyawanya dicabut di langit. Dalam Al-Quran di surat Maryam Allah kekalkan ceritanya. Wa rafa'na Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi Idris itu diangkat oleh Allah, ada yang bilang langit ke-4, ada yang bilang langit ke-6. Karena waktu Nabi Isra Mi'raj ketemu sama Nabi Idris di langit ke-6 atau langit ke-4. Jadi Nabi Idris itu nyawanya dicabut sama Allah oleh di langit, bukan di bumi. Nah, Nabi Idris ini yang dapat kortingan nyawanya Nabi Adam. Ini riwayat ya. Dan ini tertera dalam tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam. Ya, kalau teman-teman mendengarkan tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir-tafsir yang memang penjabarannya itu kebanyakan dari hadis. Ada ijtihad ulama ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan hadis itu Nabi jelaskan dilanjutkan oleh sahabat. Ya. Imam Ibnu Katsir itu hidup di abad ke-5 Hijriah. Di abad ke-5 ke-6 gitu. Imam Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Ke-5 atau ke-7 gitu. Ya. Jadi memang kitab itu barokah sampai sekarang. Kita ini kan 1400 tahun setelah Nabi kan. Hijrah 1400 tahun lebih. Nah, beliau itu tahun 700 atau 600 Imam Ibnu Katsir. Beliau yang banyak menjabarkan kisah para nabi dalam tafsirnya itu. Nah, jadi itu minta nyawanya dicabut di langit. Permintaan Nabi. Nabi itu kekasih Allah.
Apapun yang diminta, termasuk Nabi Nuh nanti punya permintaan yang besar, dikabulkan sama Allah. Setiap Nabi, begitu juga dengan orang soleh, mereka punya permintaan doa yang bagi mereka itu sangat sakral sekali, maka pasti akan diijabah sama Allah. Dan mereka tidak main-main dalam menentukan doa yang paling penting. Kalau kita dikasih sama Allah kayak gitu, kira-kira doa yang akan kita panjatkan itu, kalau tidak bab tanah, bab duit. Maka orang kayak kita ini tidak dikasih doa namanya itu doa yang sakral, yang pasti diijabah sama Allah. Karena kalau kita dikasih sama Allah melalui malaikat misalnya, dapat ilham, ente doa, maka saya ini juga doa ente pasti apapun yang ente minta segera dapat. Kalau tidak kita minta tanah, laku, atau duit banyak. Tanpa kerja, tanpa letih, bangun tidur duit masuk, nak tidur pun duit masuk. Bangun tidur nyambut duit, nak tidur nyambut duit. Dah, itu dah masuk dah surga dah. Maka orang macam kita payah jadi wali. Kecuali kalau dalam hati ini udah ibaratnya tidak terlalu membimbangkan masalah itu insya Allah jadi wali kita. Ya. Nah, kembali lagi. Nah, setelah Nabi Idris, barulah diteruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi 10 generasi, 10 abad. Nah, antara zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu tidak ada orang kafir. Kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh murka. Sampai doa yang dikekalkan Allah dalam Al-Quran itu, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan seorang pun kafir di muka bumi ini, maka Allah kirim banjir bandang. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu kurang lebih 1000 tahun. Tidak ada manusia yang syirik sama sekali. Semuanya muslim. Terakhir dimulainya kekufuran di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, waktu itu Nabi Adam ini punya putra namanya Wud, Ya'uq, Nasr, Ghuwath. Dalam surat Nuh itu ada. Wa qalu la tadharunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 anak Nabi Adam yang sangat populer, turun-menurun. 5 anak ini orang soleh, orang yang dekat sama Allah. Dikenal di setiap generasi. Kalau kita misal kayak kita cerita tentang Imam Haddad misal. Setiap generasi kita cerita tentang Imam Abdullah bin Abi Haddad itu pengarang Ratib Al-Haddad, orang soleh, orang alim. Cerita juga kita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan cerita yang diyakini turun-menurun. Tidak ada kedustaan di situ. Setiap generasi meyakini ini wali. Karena setiap generasi didengarkan cerita ini. Begitu juga mereka dulu. Jadi 5 putra Nabi Adam ini orang-orang soleh yang disepakati turun-menurun. Sehingga di zaman Nabi Nuh mulailah muncul rencana untuk menuhankan mereka oleh sekelompok orang yang berhasil dirayu, digoda oleh iblis. Bayangkan, pondasi itu telah bertahan selama 1000 tahun. Iblis tidak mampu untuk merayu orang agar kufur sama Allah. Terjadi di zaman Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh dikatakan sebagai Nabi Ulul Azmi? Karena beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Kita bisa bayangkan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya diikuti oleh 80 orang aja. 80 orang. Jumlah kita ini lebih ramai. Kita ini lebih ramai daripada umat Nabi Nuh. Yang beriman sama Nabi Nuh selama perjalanan dakwah 950 tahun cuma 80 orang. Kita kadang ngeluh karena jamaah tak ramai. Baru 2, 3, 4 orang yang belajar, semangat menurun, berkurang. Kadang kita milih majlis pun bertanya, ramai tak jemaah? Tak ramai. Udahlah, saya yang ramai ya. Nabi Nuh berdakwah 1950 tahun hanya diikuti oleh 80 orang. Sebagian besar kerabatnya, keluarganya. Nah, terjadilah kekufuran di zaman Nabi Nuh.
Ya, jadi jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam berapa? 1000 tahun. 10 abad. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam, Nabi Syih, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ini jaraknya 1000 tahun. Karena memang usia orang-orang dahulu pun panjang-panjang. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Kata Nabi, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku ini rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Jarang ada yang melebihi itu. Yang 100 tahun. Kita pun kalau hidup 100 tahun, kalau tak kena olok cucu-cucu kita, kena kerja kan, atau sakit yang nyusahkan orang. Jadi usia umatku kata Nabi 60-70 tahun ya. Nanti kalau kita udah sampai ke angka 60 atau 70 tahun, udahlah siap-siap lah. Jangan masih lama lagi. Tak ada lama. Kan tersedak sikit jalan lewat. Tak ada lama emang. Kau udah 60-70 itu udah rentan dah. Pegang tasbih, bentang sejadah, cari minyak wangi dah. Cari masjid terdekat dah. Dah tak ada main-main lagi dah hidup. Berarti Beb, kalau sekarang mana 30? Bolehlah main merawak-merawak. Serah kita lah. Banyak agak orang muda meninggal. Ya, bukan berarti dipahami. Berarti anak masih 30, 40 lagi. Merawak lagi tak? Banyak agak orang lagi merawak meninggal. Lagi nyabu, nyekan barang, jalan. Mana kita tahu? Nah, pelan sikit tahu tu. Ya. Nah, Nabi Nuh alaihi salam, Allah katakan dalam Al-Quran, laqad arsalna Nuhan falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Jadi di surat Hud itu yang jelas menjelaskan tentang cerita Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Quran itu ada surat nama surat Nuh, ada surat nama surat Nuh. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada yang mengikuti kamu kecuali orang yang sudah terlanjur beriman kepadamu. Dan jumlah mereka cuma 80 orang. Tidak banyak. Maka kamu jangan susah dengan ulah kaummu. Lihat Allah menguatkan. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam Quran ya, banyak ayat itu penguatan dari Allah, motivasi dari Allah. Walaupun orang jauh, kamu jangan susah. Walaupun orang rencana mau mengkhianati kamu jangan khawatir. Banyak ayat itu Allah itu menguatkan kita selaku orang beriman. Walaupun hidupmu berat, jangan takut. Banyak bahasa Quran itu kayak gitu. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kamu jangan gelisah atas ulah kaummu, kata Allah. Kadang kan orang soleh, jangankan Nabi, orang soleh saja, nengok umat Islam ini akhlaknya hancur, bodoh, tak mau nak belajar. Mereka itu risau, gelisah mereka itu, sedih. Dalam Quran Allah katakan, "Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Allah mengingatkan kepada kekasihnya Rasulullah, kamu yang sedih. Kita sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah menyampaikan. Tapi orang tadi agak macam mana? Udah biar. Nah, beban orang soleh itu ketika melihat umat Islam ini jauh dari Allah. Termasuklah para nabi. Akhirnya Allah perintahkan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nabi Nuh punya karakter yang beda sama Nabi kita Muhammad. Beda. Nabi Nuh langsung berdoa, ya Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Logika yang sangat masuk akal. Nabi Nuh bilang gini, ya Allah, karena ini dimulai di generasiku, maka setelahku ini jangan kau sisakan satu pun orang kafir. Karena kalau kau sisakan satu orang kafir, nanti mereka menyesatkan keturunanku dan mereka akan meninggalkanmu. Ya, permohonan Nabi Nuh sebenarnya diijabah sama Allah. Allah perintahkan bikin kapal besar. Wasna'il fulka bi'ayunina wahyina. Kamu bikin perahu yang besar, kata Allah. Tidak pernah ada perahu yang sama dengan yang dibuat oleh Nabi Nuh sebelum zaman beliau dan sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ada perahu yang sama seperti yang dibuat oleh Nabi Nuh. Jadi perahu Nabi Nuh itu dalam tafsir dikatakan dia punya panjang 600 meter. Panjang kapal Nabi Nuh 600 meter. Lebarnya 300 meter. Tingginya bangunan kapal itu 30 meter. Dia 3 tingkat.
Bangunan perahu itu 3 tingkat. Dibuat dengan kayu yang terbaik di seluruh alam, seluruh dunia. Tidak ada kita temukan bahan perahunya Nabi Nuh dari sebelum zaman Nabi Nuh dan sampai hari kiamat tidak pernah ada. Maka kalau orang bilang orang jual kayu, jual tongkat, jual tasbih, bekas kayu perahu Nabi Nuh, mampus. Ya kita tak, itu termasuk bekas tongkat Nabi Musa. Bila hari Nabi Musa itu mewariskan tongkatnya. Dan kalaupun Nabi Musa tahu gerak kita zaman sekarang, ditenggelam, tetap disembunyikan ya. Bakal dijual orang. Kalau dulu orang nyimpan barang keramat, itu untuk dekatkan diri sama Allah. Sekarang orang nyimpan barang keramat, dia mikir berapa dia. Otak kita ini langsung ke duit. Asal memang benar ditemukan bahan yang dipakai Nabi Nuh untuk buat perahu, kalau tak mahal harga memanglah. Kita ini hidup di zaman, kata seorang penyair mengatakan, kita ini hidup di zaman. Kalau orang tahu besok kiamat, coba lihat. Kita ini tahu besok ini kiamat. Coba, apa yang dilakukan orang sekarang? Mereka akan jual sejadah dengan harga yang mahal. Besok ini kiamat, harga sejadah mahal. Dia tahu orang kami beli. Orang banyak taubat, saking gilanya manusia. Besok ini kiamat, dia tak ada waktu kita, tapi sejadah dijual dengan harga mahal. Nah, makanya kayu yang digunakan Nabi Nuh itu kayu tidak akan pernah ditemukan sampai hari kiamat. Tidak ada. Kayu memang yang dipilih kayu yang terbaik. Kalau macam belian ada, berarti bukan kayu belian. Kalau pergi bengkirai apa semua segala macam tu tak ada. Tak ada sama. Pergi cerocok. Jadi panjangnya perahu itu 600 meter. Panjang kapal. Lebarnya 300 meter. Dia punya tinggi 30 meter. Dia punya 3 tingkat. Nabi Nuh bikin kapal itu 3 tingkat. Tingkat pertama isinya itu binatang ternak dengan binatang buas. Tingkat kedua isinya manusia. Tingkat ketiga isinya burung-burung. Di atas kapal itu ada atap dibikin Nabi Nuh dengan beberapa pintu-pintu yang ada. Nah, di situ ada yang bilang jumlah pintu jendela kapal Nabi Nuh itu seperti jumlah sahabat yang perang sama Nabi di perang Badar. Nah, salah satu alasan kenapa kokoh bangunan itu karena Nabi bilang dalam hadis Allah menitipkan ruhku di perahu Nabi Nuh. Maka tidak tenggelam. Wa hamalani fi safinati fi sulbi Nuh. Allah telah menggiringku, kata Rasulullah, di punggungnya Nuh ketika dia berada di perahu. La ilaha illallah. Wa uhiya wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Jadi dibikinlah perahu itu. Allah katakan wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Nabi Nuh pun melakukan proses pembuatan perahu. Ini ceritanya kalau teman-teman mau lebih lengkap, lihat di dalam surat Hud ya. Surat Hud itu juz 12. Lihat di surat Hud. Sambil beliau lagi buat perahu ini ditertawakan sama kaumnya. Akhirnya Nabi Nuh tidak jawab. Begitulah kata Imam Syafi'i mengatakan, yukhatibuni safihu bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiban. Saya kalau diajak ngobrol sama orang yang bodoh, tidak ngerti, saya lebih baik diam. Ini kata Imam Syafi'i. Makin dijawab, makin panjang ceritanya. Maka sering saya sampaikan, kadang ada satu masalah, solusinya itu kalau kita diamkan. Ada masalah apa? Macam-macam masalah. Coba didiamkan. Selesai masalah itu. Fa khairu min ijabatihi sukutu, kata beliau mengatakan, kadang sebaik-baiknya jawaban itu diam. Pernah kan kita menghadapi suatu masalah, makin kita cakap, makin parah masalah. Baik diam memang. Ya, bukan nggak semua masalah diam. Jangan disalahartikan. Orang zaman sekarang semua harus jelas semua. Kalau setengah-setengah itu sampaikan, Habib Utsman suruh diam. Ya. Nah. Kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Hatta idza jaa'a amruna. Sini ceritanya. Ketika datang hari hanya, kata Allah bilang dalam Al-Quran, wa farat tanur,
Bagaimana proses dimulai terjadinya banjir itu? Jadi kata Allah, setiap bumi berubah menjadi titik mata air yang mengeluarkan air. Dimulainya banjir itu. Setiap bumi berubah menjadi titik mata air yang menghamburkan air. Keluar air dari bumi. Jatuh air dari langit. Dibarengi dengan angin topan. Jadi jarak banjir itu dari atas gunung, tingginya air itu mencapai 80 meter. Tingginya air dari atas gunung tertinggi waktu itu sampai ke kapal, posisi kapal itu 80 meter tinggi. Berarti bumi semuanya tenggelam. Bumi semuanya tenggelam. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka. Allah katakan, angkut semuanya wahai Nuh. Semua yang ada, hewan-hewan termasuk tumbuh-tumbuhan. Semua Allah bilang bawa berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya hewan-hewan yang berpasangan, tumbuh-tumbuhan pun yang tumbuh-tumbuhan berpasangan disuruh angkut sama Allah supaya meneruskan kehidupan mereka di kemudian hari. Jadi ada cerita menarik. Jadi pertanyaan begini, bagaimana proses Nabi Nuh menaikkan hewan buas dengan hewan ternak? Seperti serigala waktu itu. Dinaikkan sama kambing atau binatang ternak lainnya. Gimana prosesnya mereka bisa naik? Nah, itu tertera dalam tafsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan ada yang unik. Jadi Allah waktu itu mengirimkan penyakit demam. Belum pernah ada penyakit demam sebelum zaman Nabi Nuh itu turun. Beda ada orang kena demam sebelum zaman Nabi Nuh. Dimulai dari zaman itu. Anjing, serigala waktu itu dikasih rasa sakit seperti demam sehingga dia lemah. Tidak ada daya untuk menyerang hewan ternak. Karena hewan ternak ketakutan waktu itu. Mau dibarengkan satu ruangan dengan hewan buas. Habislah mereka. Jadi Allah kirimkan penyakit yang membuat mereka lemah sehingga mereka masuk. Di tingkat pertama itu mereka isinya. Bayangkan 10 meter tingginya itu. Ruangan itu menampung mereka 600 meter panjangnya, 300 meter lebarnya. Berpasang-pasangan disuruh masukkan sama Allah, simpan di tingkat pertama itu. Nah, waktu keledai mau naik, ini ceritanya sekali lagi tertera. Waktu keledai mau naik, keledai ini keberatan. Dia mau naik, berat dia naik. Nabi Nuh panggil dia. Keberatan dia naik. Keberatan karena Nabi itu, sekali lagi perlu saya jelaskan, Nabi itu memahami semua bahasa. Saya ulangi, Nabi itu memahami semua bahasa. Tapi Nabi tidak mengajarkan kita bicara dengan binatang. Paham ya? Jangan pernah mengharap ada kitab hadis, kitab sejarah yang mengajarkan bahasa binatang. Tidak. Nabi itu lebih memilih apa yang lebih maslahat untuk kita. Coba teman-teman bayangkan, kita bisa bahasa binatang. Kira-kira apa yang terjadi? Hari-hari bercakap dengan burung, hari-hari bercakap dengan kucing. Dah kejelek suasana hidup kita. Maka tidak diajarkan bahasa hewan. Tapi Nabi tahu. Nabi tahu. Maka ini pelajaran bagi kita, sebagai orang tua atau sebagai guru misalnya. Kalau memberikan porsi pelajaran kepada orang belajar, kasih yang lebih maslahat. Kasih yang lebih manfaat. Bukan menonjolkan kepintaran kita. Ya, kasih apa yang lebih layak untuk orang yang mendengar. Apa yang lebih maslahat. Paham ya? Nah, jadi Nabi Nuh tanya keledai ini, kenapa kok inti payah benda masuk? Kata keledai bilang, wahai Nuh, macam mana saya nak naik ke perahu nih? Saya punya ekor nih, digantungi sama iblis. Iblis mau naik ke perahu Nabi Nuh waktu itu. Keledai ditarik. Kata Nabi Nuh, kau bawa ya iblis tuh, masuk ya? Iblis-iblisnya pun numpang ke perahu Nabi Nuh. Akhirnya yang bawa iblis siapa? Keledai. Binatang lain tak mau. Iblis bisa bergantung di ekor keledai. Akhirnya naiklah dia ke perahu Nabi Nuh. Dalam hadis Nabi bilang gini, Ahlu baiti kasafinati Nuh, man rakibaha najah, wa man takhallafa anha ghariq. Kata Nabi, di zaman fitnah ini, perahu Nabi Nuh itu adalah ahlul baitku. Saya tidak berbicara dalam rangka mempromosikan atau membanggakan, tidak.
Tapi ini pernyataan Nabi. Kalau kita ingin selamat dari fitnah di zaman sekarang, jangan jauh-jauh dari Ahlul Bait. Terserahlah. Teman-teman mau tidak cocok sama si fulan, tidak cocok sama si fulan, yang penting jangan tinggalkan Ahlul Bait. Mereka itu kata Nabi Nuh seperti bahtera Nabi Nuh. Kata Rasulullah seperti bahtera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Kalau kalian naik, selamat. Kalau kalian tinggalkan, tenggelam. Walaupun itu orang terdekat kita. Kan'an itu putra Nabi Nuh. Nanti di akhir ceritanya ada. Naiklah semua. Wafaratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa 'alaihi alqawlu wa man aman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah mengatakan, kamu bawa ke perahu itu semua berpasang-pasangan, termasuk keluargamu. Kecuali orang yang sudah ditentukan ketetapan kami yang tidak mengikuti kamu. Siapa? Kan'an, putra Nabi Nuh. Jadi kita ini soal agama, soal kebenaran, terkadang justru yang menolak kita itu orang yang paling dekat sama kita. Itu sunnahnya para nabi. Istri Nabi Nuh itu kafir, menolak ajakan suaminya. Istri Nabi Lut itu menolak ajakan suaminya. Walaupun mereka istri Nabi, binasa. Kata Allah dalam Al-Quran, كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Istrinya Nuh, istrinya Nabi Lut, khianat, kufur. Walaupun istri Nabi, mereka dibinasakan sama Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita, jangan mengentengkan hubungan dekat dengan orang soleh. Walaupun itu ayah kita, walaupun saudara kita, kalau kita tidak ngikut ajarannya, maka kita akan binasa. Itu sunnahnya para nabi. La ilaha illallah. Nah, illa man sabaqa alaihi qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika Nabi Nuh berserta rombongan mau naik perahu, Allah suruh baca bismillah. Allah suruh baca bismillah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, amanun li ummati minal gharaq idza rakibu fis safinati qala bismillahi majreha wa mursaha. Keamanan bagi umatku dari tenggelam kalau naik perahu baca bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha. Maka kawan-kawan nak mancing, pergi ke laut, gitu jejak kaki di kapal baca bismillahi majreha mursaha. Dah tekan obat tidur. Sebesar-besar ombak insyaallah tak tenggelam. Kawan anak tenggelam, beb. Mungkin lupa bismillah. Udah baca, beb. Takdir dia lah. Nabi mengatakan, keamanan bagi umatku kalau mereka menaiki perahu dan baca bismillahi majriha wa mursaha. Arti bismillah majriha mursaha itu gini. Bismillah, perahu ini berlayar. Bismillah, perahu ini bertambat. Majreha wa mursaha, dia berlayar dan dia bertambat, pokoknya bismillah, Allah yang mengendalikan semua. Jadi perahu Nabi Nuh itu terombang-ambing di banjir besar itu selama 150 hari. Terombang-ambing di banjir yang menenggelamkan bumi. Selama 150 hari. 40 hari dipotong sama Allah, diarahkan perahu itu mengelilingi Ka'bah. Jadi 40 hari diarahkan oleh Allah, perahu itu mengelilingi Ka'bah. Sempat membawa rombongan tawaf di Ka'bah. Kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi Allah menceritakan gimana proses berlayarnya perahu Nabi Nuh itu, kata Allah, kapal itu berjalan. Maksudnya kapal itu apa bahasanya? Ya, kapal itu berlayar di air seperti ombaknya seperti gunung. Ini ombak seperti gunung. Gunung tuh tidak ada yang 3 meter. Mana ada gunung yang 5 meter? Paling kecil gunung tuh ada yang 150 meter, 70 meter. Ombak sebesar gunung, kata Allah, dikarungi oleh kapal Nabi Nuh. Terombang-ambing. Di saat situasi seperti itu, Nabi Nuh melihat putranya di lautan.
di air yang di banjir itu. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Di saat situasi genting seperti itu, Nabi Nuh ngeliat putranya kok tidak naik ke perahu. Nabi Nuh mengatakan, wahai putraku, naik ke perahu. Kamu jangan ikut orang kafir, karena di saat ini orang kafir semua akan tenggelam sama Allah. Coba lihat jawaban orang yang merasa lebih ngerti dari aturan Allah. Ini namanya orang kufur kan? Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kan'an mengatakan, wahai ayahku, aku akan mencari gunung yang tinggi yang bisa aku jadikan tempat bersandarnya aku, bertambat aku. Aku tidak perlu naik perahu kamu. Jadi orang sombong. Sama dengan zaman kita sekarang. Kalau kita ajak mereka ke jalan yang baik, kita ajak mereka ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ajak mereka cinta sama Ahlul Bait, dia mengatakan, kami punya metode sendiri, kami punya pemikiran sendiri, kami punya pendapat sendiri, kami punya penemuan sendiri, kami punya mazhab sendiri, kami punya ini. Tidak mau ikut. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Apa kata Nabi Nuh? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh mengatakan, hari ini jangankan gunung, tidak ada yang selamat kecuali orang yang ditolong sama Allah. Tidak ada. Tidak ada yang selamat pada hari ini kecuali orang yang ditolong sama Allah. La ilaha illallah. La 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian anak itu terombang-ambing, tidak mampu cari gunung yang tinggi, akhirnya dia pun tenggelam sama orang yang tenggelam. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh mempertanyakan, ya Allah, yang tenggelam itu anak saya. Gimana statusnya? Yang tenggelam itu anak saya. Yang ingkar kadang sama kita ini siapa? Saudara kita. Yang ingkar sama kita kadang kerabat kita. Gimana status mereka? Apa kata Allah? Qala innahu laysa min ahlik. Allah simpel aja. Dia bukan keluargamu. Dia bukan anakmu. Alasannya, innahu amalun ghairu salih. Karena dia tidak mengikuti caramu. Tidak mengikuti imanmu. Dia bukan putramu. Maka saya pernah singgung masalah ini tentang penetapan nasab Ahlul Bait. Yang mengatakan bahwa Hasan dan Husain itu adalah keturunan Nabi, nas Quran. Ketika Nabi ditantang mubahala sama orang Nasrani, orang Yahudi pada waktu itu, Nabi mengatakan, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kata penantang mubahalan, kamu panggil cucu, keturunan, anak-anak terdekatmu, kerabatmu kamu panggil. Kami juga akan panggil kerabat kami, ayo kita mubahala, tanding doa. Siapa yang dipanggil Nabi? Yang dipanggil Nabi Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Hasan dan Husain. Menetapkan bahwa mereka inilah Ahlul Bait Nabi. Jadi yang menetapkan nasab keturunan itu Allah, yang bisa menafikan keturunan juga Allah. Ini Kan'an jelas-jelas putra Nabi Nuh dinafikan sama Allah. Dia bukan putramu. Sedangkan Imam Hasan dan Husain ini cucu Nabi. Ditetapkan dalam Al-Quran itu kerabatmu. Di ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah menghendaki untuk membersihkan engkau dan Ahlul Bait sebersih-bersihnya kata Allah. Siapa yang dipanggil Nabi? Yang dipanggil Nabi Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Husain. Waktu itu ada Sayyidah Aisyah. Ketika ayat ini turun, Sayyidah Aisyah menyaksikan. Nabi selimutilah 4 orang ini. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah saya ikut. Nabi bilang, kamu bukan. Haulai ahlu baiti. Nabi mengatakan, inilah ahlul baitku yang dimaksud dalam Al-Quran. Ya Allah, sucikan mereka sebersih-bersihnya. Yang menetapkan Imam Hasan dan Husain sebagai keturunan Nabi itu nas Quran. Paham ya? Yang bisa menafikan keturunan itu juga Quran juga. Itulah pondasi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi mengatakan juga kadang
dari hadis yang lain Nabi pernah mengatakan Salman mina ahlul bait. Nabi menganggap Sayyidina Salman Al-Farisi orang Persia. Diikut sertakan Nabi sama rombongan ahlul bait. La ilaha illallah. Nah. Kemudian qala ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Sebuah ketegasan dari Allah, kamu jangan mempertanyakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingin menasihatin kamu supaya kamu tidak menjadi golongan orang-orang yang bodoh. La ilaha illallah. Kemudian qila ya Nuh bil bisalami minna, setelah 150 hari kapal Nabi Nuh itu terombang-ambing di ombak yang seperti gunung. Mereka mendarat fastawat 'alal judi. Mereka bertambat di bukit Judi. Bukan judi ya. Namanya bukit Judi. Dalam Quran itu judi. Wastawat 'alal judi. Nah, Judi ini dikatakan sebagian tafsir Gunung Tur, Bukit Tursina yang pernah dijadikan Nabi Musa tempat untuk ketemu sama Allah, untuk melihat Allah. Di Bukit Tursina. Secara pasti itu dirahasiakan sama Allah. Sekali lagi, kenapa dirahasiakan? Kalau ngelihat orang di zaman sekarang, itu bisa jadi tempat wisata yang menghasilkan duit lagi. Lalu bangkai kapal Nabi Nuh di mana? Ditiadakan. Kalau ada, duit lagi lari. Cobalah kapal Nabi Nuh bertambat di penirang. Maka dirahasiakan semua sama Allah. Wasawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimin. Nah, jadi proses sebelum bertambatnya kapal Nabi Nuh itu bagaimana proses kurangnya banjir, surut air itu. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wasawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimin. Allah mewahyukan kepada langit, stop, turun hujan. Dah selesai. Hujan stop, turun. Kemudian bumi, kata Allah bilang, Allah wahyukan kepada bumi untuk menelan air yang ada. Ada pendapat yang mengatakan, gunung-gunung ini lahir dari bekas ombak. Ketika disuruh diam, menjadi gunung. Jadi gunung-gunung yang kita lihat ini itu bekas ombak di zaman Nabi Nuh. Ini yang pendapat. Jadi gunung-gunung yang ada di seluruh dunia itu bekas ombak di zaman Nabi Nuh. Suruh dia. Jadi pasak bumi ya. Selebihnya ditelan, Allah suruh telan sebagaimana dia mengeluarkan air, Allah suruh. Itu menandakan bahwa alam semesta ini pengendali utamanya adalah Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memegang langit dan bumi, yang menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup, yang mengatur semua perkara? Maka katakan Allah. La ilaha illallah ya. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Jadi Allah semua yang mengendalikan, pengendali utama alam semesta ini adalah Allah. Inna sakharnal jibal. Oh, alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Jadi peristiwa Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh ini membuka pikiran kita tentang kuasa Allah. Jadi 150 hari mereka terombang-ambing di lautan, ya, menenggelamkan semua penduduk bumi. Yang tersisa hanya yang ikut Nabi Nuh saja. Makanya setelah itu semua keturunan manusia lahir dari 3 anak Nabi Nuh. Sam, Ham, Yafith. Kan'an tenggelam.
karena kufur. Yang ikut Nabi Nuh ada namanya Sam, ada namanya Ham, ada namanya Yafith. Semua keturunan suku-suku manusia dari 3 orang ini. Kalau Arab dari Sam. Arab dari Sam. Yafith dan Ham ini ada yang bilang melahirkan Romawi, Yunani, Persia, semua itu dari mereka. Sam dari Arab dari Sam. Sam, Ham, Yafith. Dari 3 anak Nabi Nuh lah semua keturunan umat manusia. Mulailah terjadi kekufuran, mulai terjadi. Lalu Allah utus lagi Nabi, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Gimana tidak berat? 950 tahun berdakwah. Yang ikut cuma 80 orang. Berarti kan itu situasinya tidak gampang. Kita nih, majelis, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sampai mati. Udah 10 tahun lebih dah. Muka-muka yang anak pandang ini ya. Ya minimal kita ni disemangati Nabi Nuh lah. Lain tidak tak seberapa, baru 10 tahun. Anas 950 tahun. 80 orang ya? Muka-muka yang tak asing, muka-muka ini ya. Tak ada orang lain. Ada pun orang lain ada. Habis hilang lagi dia. Ya. Nah, Nabi Nuh alaihi salam punya ibadah khusus. Beliau puasanya tiap hari, kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Tiap hari puasa. Kalau Nabi Daud puasanya hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Itu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Nuh tiap hari, kecuali Idul Fitri sama Idul Adha. Puasa Nabi Ibrahim tiap bulan 3 hari. Puasa Nabi Ibrahim tiap bulan 3 hari. Puasa kita Ramadan. Kalau puasa Ramadan, ya, kita Senin, Kamis, termasuk Asyura. Nah, Nabi Nuh beserta rombongannya turun dari kapal hari Asyura. Itu hadis Nabi. Nabi Nuh dan rombongan turun dari kapal, selamatan mereka itu turun dari kapal, itu hari 10 Muharram, Asyura. Maka ketika Nabi ketemu sama orang Yahudi di Madinah, nanya salah satu alasan mereka puasa pada hari Asyura, mereka mengatakan ini hari Nabi Nuh beserta rombongannya turun dari kapal. Nabi Musa beserta rombongannya diselamatkan dari kejaran Firaun. Kata Nabi bilang, saya dan umatku lebih berhak berpuasa untuk mengenang Nabi Nuh dan Nabi Musa. Maka Nabi sunnahkan puasa pada hari Asyura. La ilaha illallah. Boleh kita sama kiaskan kalau di zaman kita ni ombak, fitnah. Itu di zaman sekarang ni fitnah-fitnah itulah. Kalau kita tidak naik perahu, kita pasti celaka, binasa. Maka benteng terakhir kita ini untuk menghadapi macam-macam fitnah zaman sekarang ini, majlis taklim lah dia. Majlis lah dia. Dapat ilmu dan kita pun dapat penjagaan dari Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Hai orang beriman, bentengi diri kalian. Ahli tafsir mengatakan membentengi diri kita itu dengan majelis ilmu. Maka kalian tidak akan terpengaruh kalau orang-orang sekitar kalian itu sesat. Karena kebiasaan orang sesat, dia akan nyari kawan untuk disesatkan. Itu kebiasaan mereka. Kalau kita tidak menyesatkan orang. Kita nyampaikan apa yang kita pahami, apa yang kita ngerti. Orang ikut alhamdulillah, orang tidak ikut udah. Tapi kalau orang punya misi untuk menyesatkan orang, dia akan melakukan segala cara agar orang ikut dia. Nah, kalau orang sesat aja berambisi seperti itu, masa kita orang yang benar-benar berada di jalan yang baik, kita tak punya ambisi untuk menyelamatkan umat Islam. Paham ya? Maka orang itu kalau sudah sesat, dia akan berupaya menyesatkan. Yang kedua, orang kalau udah hasad, dia akan jahat di saat dia hasad. Kalau udah ada benih-benih dengki dalam hati ini, kapan kedengkian itu akan bereaksi? Kalau sudah dia mulai menghidupkan sifat dengki itu, mulai hasud, itu jahat dia. Maka kata Allah, wa min syarri hasidin idza, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. Itu Nabi berlindung kejahatan karena buta, matanya buta, hatinya buta, pikirannya pun kotor.
Kalau sudah sifat dengkinya aktif, itu jahat orang. Maka berlindung dalam Al-Quran kata Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung pertama kita biar tidak dengki, kedua kita berlindung dari penyakitnya orang dengki. Sakit juga kita kalau didengkikan sama orang. Karena satu dengki. Akhirnya banyak orang memusuhi kita. Wa min syarri, berlindunglah kata Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, la ilaha illallah. Makanya kalau kita ini berada dalam kenyamanan, dalam kenikmatan, jangan sering-sering ditampilkan depan orang. Tutupi aja. Kalau konsep Quran kemarin kita bahas, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu tentang mimpimu itu. Nanti mereka mulai melakukan tipu muslihat untuk menjatuhkan kamu. Jangan ceritakan, Ana tadi malam cahaya 2M. Tengok besok ada kabar itu. Dosa, slow ya. Jangan menampilkan kenikmatan kita di depan orang. Ya sekali-sekali karena bicara tentang nikmat Allah itu boleh. Tapi kalau keseringan menampilkan kenyamanan kita, mata yang dengki itu lebih banyak daripada mata yang suka. Ya, la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga kita dari penyakit orang dengki. Allah jaga kita dari sifat yang tidak baik. Allah jaga kita dari kejahatan. Allah jaga kita dari fitnah. Allah jaga kita dari kekufuran. Kita, untuk kerabat kita, sahabat kita, keturunan kita, semua dijaga sama Allah. Diselamatkan oleh Allah di dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, Nabi Hud ni ada cerita tentang Yaman nanti. Karena Nabi Hud itu di Yaman, di Wadi Ahqaf namanya. Dalam Quran ada surat-surat Hud, ada surat Nuh, ada surat Hud, ada surat Yusuf, ada surat Yunus, ada surat Ibrahim. Ya, dalam Quran itu. Nabi Hud itu di Hadramut, di Wadi Ahqaf. Dalam Quran kata Allah, "Wadhkur akha 'adin id andara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi min khalfihi alla ta'budu illallah." Dalam surah Al-Ahqaf ada Quran nama surat Al-Ahqaf. Ada cerita tentang Nabi Hud di situ. Ada juga surat Hud namanya. Juz 12 itu surat Hud. Nah, jadi insyaallah kita setelah Nabi Nuh itu Nabi Hud. Nabi Hud ya. Ada juga cerita tentang Hadramut nanti. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, mendapatkan kajian penambahan ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menguatkan iman kita. Nah, sebelum kita baca doa, kita baca tibil qulub dulu untuk kesembuhan orang-orang yang nitip doa. Pertama, Syarifah Ruqayyah binti Ya'qub Al-Ghadri. Kemudian Sa'idah binti Sulaiman. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah sembuhkan, Allah beri yang terbaik untuk mereka semua. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا اغفر لكل حوبة واستر لنا العورات